Ada momen dalam hidup ketika kita harus belajar satu hal yang paling sulit, melepaskan, tanpa ikut kehilangan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal dalam hidup ini berada dalam kendali kita, termasuk perasaan orang lain, termasuk keputusan mereka untuk pergi, dan termasuk kenyataan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan bertahan. Seringkali, penderitaan bukan muncul karena perpisahan itu sendiri, melainkan karena kita menggantungkan identitas, harga diri, dan ketenangan batin pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Di titik inilah, banyak orang terjebak. Bukan karena terlalu mencintai, tetapi karena lupa menjaga batas antara mencintai orang lain dan mengkhianati diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan kita untuk mencintai dengan sadar dan melepaskan dengan bermartabat. Karena ketenangan sejati bukan datang dari siapa yang bertahan dalam hidup kita, melainkan dari cara kita mengelola pikiran ketika kehilangan tak terhindarkan. Di channel Arah Mindset, kita belajar bahwa arah pikiran menentukan kualitas hidup. Ketika pikiran diarahkan dengan benar, bahkan perpisahan pun bisa menjadi ruang pertumbuhan, bukan kehancuran. Dalam video ini, kita akan membahas cara melepaskan seseorang tanpa kehilangan diri sendiri. Melalui 10 pelajaran stoikisme yang akan membantu kamu tetap utuh, tenang, dan berdaulat atas dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahan mendasar yang sering kita lakukan saat harus melepaskan seseorang kita baru sih. Mengendalikan hal yang sejak awal tidak pernah berada di tangan kita. Stoikisme membuka pembahasannya dengan prinsip yang sederhana, tetapi mengguncang ego manusia. Epictetus mengatakan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Ketenangan hidup tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita menggenggam dunia, melainkan oleh seberapa jujur kita membedakan dua hal itu. Perasaan orang lain bukan milik kita. Pilihan mereka bukan tanggung jawab kita. Cara mereka mencintai, berubah, menjauh, atau pergi, semuanya berada di luar wilayah kuasa kita. Namun saat kehilangan terjadi, pikiran kita menolak kenyataan itu. Kita mulai bertanya, apa yang salah dengan diriku? Apa yang bisa kulakukan agar dia berubah? Apa yang seandainya tidak kukatakan? Tanpa sadar, kita mencoba menegosiasikan sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan, kehendak orang lain. Di titik inilah penderitaan dimulai, bukan karena orang itu pergi, tetapi karena kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Stoikisme tidak melarang rasa sedih. Ia hanya melarang ilusi kendali. Sedia manusia, tapi menghabiskan energi untuk mengubah apa yang tidak bisa diubah adalah bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Yang berada dalam kendalimu bukan hasil akhirnya. Yang berada dalam kendalimu adalah sikap batinmu. Bagaimana kamu merespons? Bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri saat ditinggalkan? Bagaimana kamu memilih untuk tetap berpegang pada nilai meski hatimu terluka? Kita sering salah paham tentang makna melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan berarti berhenti memaksa kenyataan agar sesuai dengan keinginan kita. Saat kamu berhenti berusaha mengendalikan perasaan orang lain, kamu sedang mengembalikan kekuasaan pada dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa penderitaan datang bukan dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Perpisahan hanyalah peristiwa. Yang membuatnya menghancurkan adalah pikiran yang berkata, aku tidak akan baik-baik saja tanpa dia. Padahal, sebelum orang itu hadir dalam hidupmu, kamu tetap bernapas, kamu tetap bertumbuh, kamu tetap ada. Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, dengan jujur, apakah aku menderita karena kehilangan, atau karena aku menolak menerima bahwa ini berada di luar kendaliku? Ketika jawaban itu ditemukan, sesuatu dalam dirimu mulai tenang. Bukan karena rasa sakit hilang seketika, tetapi karena kamu berhenti melawan arus yang tak bisa kamu hentikan. Disinilah batas yang sehat terbentuk. Kamu boleh merindukan, kamu boleh mengingat, tapi kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu berputar di sekitar harapan yang tidak bisa kamu kendalikan. Energi yang tadinya terkuras untuk mengubah orang lain perlahan kembali kepadamu. Dan disitulah proses pemulihan dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai orang lain, melainkan pada kemampuan menguasai diri sendiri. Ketika kamu menerima bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalimu, kamu berhenti merasa kalah, kamu berhenti merasa ditinggalkan oleh hidup. Kamu mulai melihat bahwa hidup hanya sedang berjalan sebagaimana mestinya. Melepaskan seseorang pada akarnya bukan tentang siapa yang pergi,
tetapi tentang apakah kamu bersedia berhenti berperang dengan hal-hal yang memang tidak pernah bisa kamu menangkan. Dan ketika pikiranmu tidak lagi sibuk mengendalikan yang di luar kuasa, ia menjadi tenang, jernih, dan kembali pulang pada dirinya sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering berpikir bahwa mencintai berarti menyatu, bahwa kedekatan yang dalam hanya bisa tercapai ketika dua identitas melebur menjadi satu. Namun disitulah banyak orang kehilangan dirinya bukan saat ditinggalkan, melainkan jauh sebelum perpisahan itu terjadi. Stoikisme memandang identitas sebagai sesuatu yang harus berdiri di dalam diri, bukan dipinjam dari kehadiran orang lain. Karena apapun yang kamu pinjam dari luar akan ikut hilang ketika sumbernya pergi. Saat seseorang menjadi pusat hidupmu, tanpa sadar kamu mulai mengukur nilai diri dari bagaimana dia memperlakukanmu. Jika dia hadir, kamu merasa berarti. Jika dia menjauh, kamu merasa runtuh. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena identitasmu ditempatkan di tangan yang salah. Epictetus mengingatkan bahwa satu-satunya milik kita yang sejati adalah pikiran, nilai, dan pilihan kita sendiri. Ketika harga diri, arah hidup, dan makna eksistensi dititipkan pada orang lain, kita sedang menyerahkan kendali atas diri kita sendiri. Inilah yang membuat perpisahan terasa begitu menghancurkan, bukan hanya karena kehilangan seseorang, tetapi karena kehilangan jawaban atas pertanyaan, siapa aku sekarang tanpa dia? Pertanyaan itu muncul karena sebelumnya kita berhenti menjawabnya sendiri. Stoikisme tidak menolak kedekatan. Ia ketergantungan. Ada perbedaan besar antara berbagi hidup dan menggantungkan makna hidup. Mencintai dengan sehat berarti tetap membawa dirimu utuh ke dalam hubungan. Nilaimu tetap berdiri, batasmu tetap ada. Prinsipmu tidak berubah hanya demi dipertahankan. Marcus Aurelius menulis bahwa jangan biarkan jiwamu bergantung pada sesuatu yang dapat diambil oleh waktu atau keadaan. Orang bisa berubah, hubungan bisa berakhir, namun karakter yang kamu bangun dari dalam tidak bisa direnggut oleh siapapun. Ketika seseorang menjadi identitasmu, kamu mulai takut kehilangan. Bahkan sebelum kehilangan itu terjadi, kamu menoleransi hal-hal yang melukai nilai diri. Karena merasa tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Disinilah stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan jujur. Apakah kamu mencintai orang itu? Atau kamu sedang berusaha mengisi kekosongan dalam dirimu dengan kehadirannya? Melepaskan seseorang menjadi jauh lebih menyakitkan ketika ia bukan hanya pergi dari hidupmu, tetapi juga membawa pergi gambaran tentang dirimu sendiri. Karena itu, tugas terpenting bukanlah mempertahankan siapapun, melainkan membangun identitas yang tidak runtuh ketika orang lain memilih pergi. Kamu adalah nilai yang kamu pegang. Kamu adalah cara kamu bersikap saat tidak ada yang melihat. Kamu adalah keputusan yang kamu ambil meski hatimu sedang rapuh. Saat identitasmu kembali pulang ke dalam dirimu sendiri, kepergian orang lain tetap menyakitkan, tetapi tidak lagi menghancurkan. Kamu tidak lagi bertanya, siapa aku tanpa dia? Karena kamu tahu jawabannya. Kamu adalah dirimu sendiri, utuh, bernilai, dan tetap berdiri. Dengan atau tanpa siapapun, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sejak awal hidup, kita sebenarnya sudah diperkenalkan pada satu kepastian. Tidak ada yang benar-benar tinggal selamanya. Namun pikiran manusia sering menolak kenyataan itu. Kita hidup seolah-olah apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang dijamin untuk esok hari. Ketika kehilangan datang, kita tergigit. Bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita berharap hidup membuat pengecualian untuk kita. Stoikisme tidak memandang kehilangan sebagai tragedi pribadi, ia memandangnya sebagai bagian alami dari tatanan hidup. Segala sesuatu yang datang dengan sifat sementara. Orang, perasaan, peran, bahkan versi diri kita yang lama. Semuanya berada dalam arus perubahan. Marcus Aurelius menulis bahwa apapun yang kamu cintai, anggaplah ia sebagai sesuatu yang bisa saja hilang. Bukan untuk membuat kita dingin, tetapi untuk membuat kita siap. Karena penderitaan yang paling menyakitkan bukan berasal dari kehilangan itu sendiri, melainkan dari penolakan kita untuk menerima bahwa kehilangan memang tidak terhindarkan. Kita sering berkata, aku tidak menyangka ini akan berakhir. Padahal, secara jujur, kita hanya tidak ingin mengingat bahwa segala sesuatu memang bisa berakhir. Stoikisme mengajak kita memandang hidup dengan mata yang jernih, bukan pesimis, tetapi realistis. Apa yang bersifat sementara tidak perlu diperlakukan seolah-olah ia abadi. Ketika seseorang pergi,
itu bukan berarti hubungan itu sia-sia. Ia telah menjalankan fungsinya pada waktunya. Ia hadir, memberi pelajaran, membentuk kita, lalu selesai. Kehilangan bukan tanda bahwa hidup kejam. Ia tanda bahwa hidup bergerak. Masalahnya, kita sering ingin berhenti di satu titik. Kita ingin menahan waktu, menjaga agar sesuatu tetap sama. Karena perubahan terasa menakutkan. Namun stoikisme mengingatkan, melawan perubahan adalah melawan alam itu sendiri. Menerima kehilangan bukan berarti tidak berduka, bukan berarti tidak ada air mata. Menerima berarti berhenti bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Dan mulai berkata, inilah yang memang terjadi. Di titik itu, rasa sakit berubah bentuk. Ia tidak lagi menjadi perlawanan. Tetapi proses kita berhenti melihat kehilangan sebagai hukuman dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan manusia. Sesuatu yang dialami semua orang, tanpa kecuali. Ketika kamu menerima bahwa kehilangan adalah bagian alami dari hidup, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan berlebihan. Kamu mencintai dengan penuh, namun tanpa ilusi kepemilikan. Kamu hadir dengan sadar, menghargai apa yang ada hari ini, tanpa menuntut hidup untuk menjanjikan keabadian. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa kehilangan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih jujur, kemampuan untuk tetap berdiri ketika kehilangan itu datang. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan lahir dari dunia yang tidak berubah, melainkan dari pikiran yang mampu menerima perubahan. Dan ketika pikiranmu tidak lagi melawan kenyataan, hidup dengan segala kehilangannya menjadi sedikit lebih ringan untuk dijalani. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada perbedaan yang sering luput kita sadari, antara mencintai dan ingin memiliki. Banyak hubungan tidak runtuh karena kurangnya cinta, tetapi karena keinginan untuk menguasai. Kita ingin kehadiran yang tetap, perasaan yang tidak berubah, komitmen yang selalu sesuai dengan harapan kita. Namun, stoikisme melihat cinta dari sudut yang lebih sunyi dan jujur. Cinta bukan tentang memiliki sesuatu, melainkan tentang menghargai keberadaannya selama ia memilih untuk hadir. Epictetus mengingatkan bahwa apapun yang bukan milik kita sepenuhnya tidak boleh kita perlakukan seolah-olah bisa kita kuasai manusia. Bukan benda, perasaan bukan kontrak abadi, dan kebersamaan bukan jaminan kepemilikan. Ketika cinta berubah menjadi kepemilikan, ketakutan mulai mengambil alih. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak lagi dipilih. Dari ketakutan itu lahir tuntutan, kecemasan, dan luka batin. Kita mulai mencintai dengan syarat, mulai mengikat dengan harapan, dan tanpa sadar, kita menukar ketenangan dengan ilusi. Rasa aman. Stoikisme mengajarkan bentuk cinta yang berbeda. Cinta yang hadir sepenuhnya, namun tidak menggenggam. Cinta yang memberi ruang, tanpa kehilangan kehangatan. Mencintai tanpa memiliki, berarti menerima satu kenyataan penting. Orang yang kamu cintai memiliki hidupnya sendiri, pilihan sendiri, arah sendiri, dan kebebasan yang tidak bisa kamu kendalikan. Bukan berarti kamu tidak penting, bukan berarti cintamu kurang bernilai. Justru karena kamu menghargai cinta itu, kamu tidak ingin menjadikannya penjara. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus mencintai seperti seseorang yang tahu bahwa apa yang ia cintai bisa saja pergi. Bukan untuk menjauhkan diri dari perasaan, tetapi agar kita tidak hancur ketika hidup berubah arah. Cinta yang dewasa tidak bertanya, bagaimana caraku membuatmu tetap di sini? Ia bertanya, bagaimana caraku mencintaimu tanpa menghilangkan diriku sendiri? Saat kamu mencintai tanpa memiliki, kamu berhenti menekan, berhenti menuntut, berhenti menjadikan kehadiran orang lain sebagai syarat ketenangan batinmu. Dan ketika perpisahan akhirnya terjadi, rasa sakit tetap ada. Namun ia tidak disertai kepanikan, tidak disertai kehancuran identitas. Karena sejak awal, kamu tidak menggenggam terlalu erat. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjauh dari cinta. Ia mengajarkan kita untuk mencintai dengan kebijaksanaan, hadir sepenuh hati, namun sadar bahwa tidak ada yang bisa dimiliki selamanya. Ketika cinta dilepaskan dari hasrat untuk memiliki, ia menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih selaras dengan kenyataan hidup. Dan disitulah ketenangan tumbuh, bukan dari kepastian bahwa seseorang akan selalu tinggal, tetapi dari keberanian untuk mencintai tanpa harus menguasai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada titik dalam hubungan di mana kita dihadapkan pada pilihan yang sunyi, namun menentukan. Mempertahankan seseorang
atau mempertahankan diri sendiri. Banyak orang tidak benar-benar kehilangan karena ditinggalkan, melainkan karena terlalu lama bertahan. Dengan menawar nilai dirinya sendiri, kita mulai berkata dalam hati, tidak apa-apa asalkan dia tetap ada. Sedikit mengalah tidak masalah. Nilai ini bisa nanti saja. Disitulah harga diri perlahan terkikis. Stoikisme memandang harga diri bukan sebagai kesombongan, melainkan sebagai fondasi karakter. Ia adalah batas yang tidak dinegosiasikan. Bahkan ketika hati sedang mencintai, Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati datang dari kesetiaan pada prinsip, bukan dari penerimaan orang lain. Ketika kita mengorbankan nilai demi bertahan, kita mungkin tidak kehilangan orang itu, tetapi kita kehilangan diri kita sendiri. Negosiasi dengan harga diri sering tampak halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk penghinaan besar. Kadang ia hadir sebagai pembiaran kecil. Diam saat batas dilanggar, memaafkan tanpa perubahan, atau menoleransi hal yang sebenarnya melukai nurani. Awalnya terasa seperti pengorbanan, namun lama-kelamaan, ia berubah menjadi kebiasaan menyakiti diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk keras atau egois. Ia mengajarkan kita untuk jujur, bahwa cinta yang mengharuskanmu mengecilkan diri, bukanlah cinta yang menumbuhkan. Marcus Aurelius menulis bahwa lebih baik berjalan sendirian dengan integritas, daripada bersama orang lain, namun meninggalkan nilai yang membentuk jiwamu. Ketika kamu menurunkan standar demi dipertahankan, kamu sedang mengirim pesan ke dirimu sendiri, bahwa keberadaanmu kurang bernilai, dan pesan itu, cepat atau lambat, akan kamu percayai. Melepaskan seseorang seringkali terasa menakutkan, bukan karena cintanya begitu besar, melainkan karena kamu sudah terlalu jauh meninggalkan dirimu sendiri di dalam hubungan itu. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku bertahan karena cinta, atau karena takut kehilangan? Karena cinta tidak pernah meminta kamu untuk mengkhianati prinsip hidupmu. Ia mungkin menguji kesabaran, namun tidak meruntuhkan martabat. Ketika kamu berhenti bernegosiasi dengan harga dirimu, keputusan menjadi lebih jelas. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, tetapi jujur. Dan meski perpisahan menyisakan luka, kamu bisa berjalan pergi dengan kepala tegak. Bukan karena kamu menang, tetapi karena kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Pada akarnya, orang bisa pergi, hubungan bisa berakhir. Namun harga diri yang kamu jaga akan menjadi tempat pulang yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak penderitaan tidak lahir dari kenyataan, melainkan dari harapan yang kita paksa untuk tetap hidup. Kita berharap seseorang berubah sesuai keinginan kita. Berharap perasaan akan kembali seperti dulu. Berharap usaha kita cukup untuk mengubah arah hubungan. Dan ketika kenyataan tidak bergerak ke arah itu, kita merasa dikhianati oleh hidup. Padahal, stoikisme sejak awal mengingatkan, harapan yang tidak selaras dengan realitas adalah sumber kegelisahan batin. Harapan menjadi tidak realistis ketika ia menuntut dunia berjalan sesuai keinginan kita, bukan sesuai sifat alaminya. Epictetus berkata bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan keinginan kita agar peristiwa itu berbeda dari kenyataannya. Saat kamu terus berharap pada sesuatu yang berulang kali menunjukkan tanda tidak mungkin, kamu bukan sedang setia, kamu sedang menunda penerimaan. Dan selama penerimaan ditunda, ketenangan tidak pernah datang. Stoikisme tidak melarang harapan. Ia hanya mengajarkan tempat yang tepat untuk meletakkannya. Berharaplah pada hal yang berada dalam kendalimu, sikapmu, keputusanmu, dan cara kamu menjaga dirimu sendiri. Namun, ketika harapan diarahkan pada perubahan orang lain, pada masa lalu yang ingin diulang, atau pada hubungan yang sudah kehilangan fondasinya, harapan itu berubah menjadi beban. Kita sering berkata, mungkin nanti dia akan sadar, mungkin jika aku lebih sabar, mungkin jika aku bertahan lebih lama. Kata mungkin menjadi alasan untuk terus tinggal di tempat yang tidak lagi menumbuhkan kita. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa yang gelisah adalah jiwa yang menuntut masa depan sesuai bayangannya sendiri. Melepaskan harapan yang tidak realistis bukan berarti menyerah. Ia berarti berhenti membohongi diri sendiri. Ada kedewasaan dalam mengakui bahwa tidak semua yang kita inginkan ditakdirkan untuk terjadi. Dan tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk bertahan. Ketika kamu melepaskan harapan palsu, kamu tidak kehilangan apa-apa yang benar-benar nyata. Yang kamu lepaskan hanyalah ilusi. Dan seringkali, ilusi itulah yang selama ini menahanmu dalam penderitaan yang berkepanjangan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang ketika harapan terpenuhi, tetapi ketika harapan disejajarkan dengan kenyataan. Di titik itu, hatimu mungkin masih terasa berat, tetapi pikiranmu menjadi jernih.
Kamu berhenti menunggu tanda kecil untuk membenarkan rasa sakit. Kamu berhenti membaca masa depan dari masa lalu yang sudah tidak bergerak. Kamu mulai bertanya, apa yang terbaik bagiku sekarang? Bukan lagi, apa yang mungkin terjadi jika aku terus bertahan? Melepaskan harapan yang tidak realistis adalah bentuk keberanian yang sunyi. Keberanian untuk menerima hidup apa adanya, tanpa tuntutan berlebihan. Dan saat harapanmu kembali berpijak pada realitas, ketenangan tidak lagi terasa jauh. Ia hadir pelan-pelan, seiring kamu berhenti memaksa hidup menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada kalanya, mendekat justru membuat kita kehilangan arah. Bukan karena cinta itu salah, tetapi karena kedekatan yang tanpa batas membuat pikiran kehilangan kejernihannya. Stoikisme memandang jarak emosional bukan sebagai bentuk kebencian atau pelarian, melainkan sebagai alat untuk menjaga kewarasan batin, karena tidak semua yang dekat dengan hati baik untuk terus didekati. Ketika emosi terlalu terlibat, kita mulai melihat kenyataan dengan bias. Yang menyakitkan, dibenarkan. Yang melukai, dimaklumi. Dan yang seharusnya jelas menjadi kabur oleh perasaan. Jarak emosional bukan tentang menjauh secara fisik semata. Ia tentang memberi ruang antara peristiwa dan reaksi batin kita terhadapnya. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir, ruang untuk tidak langsung larut. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus belajar berdiri sedikit di luar perasaan kita sendiri. Mengamatinya tanpa langsung menjadi budaknya. Karena selama emosi memimpin sepenuhnya, keputusan yang kita ambil sering lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Banyak orang bertahan terlalu lama dalam hubungan yang menyakitkan karena tidak pernah memberi jarak. Mereka terus terpapar luka yang sama, hingga rasa sakit terasa normal. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat dengan jernih. Apakah kedekatan ini menenangkan, atau justru menggerogoti kewarasan batin? Jarak emosional memberi kita perspektif. Dari kaihan, kita bisa melihat pola, melihat batas yang dilanggar, melihat kebenaran yang sebelumnya ditutupi harapan. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran yang tenang adalah benteng terkuat. Dan benteng itu tidak bisa dijaga jika pintunya selalu terbuka. Bagi hal-hal yang melukai dari dalam, menjaga jarak bukan berarti menutup hati selamanya. Ia berarti menutup pintu untuk sementara waktu, agar kita bisa merapikan isi rumah batin kita. Di dalam jarak, emosi tidak lagi menguasai. Ia hanya hadir, dirasakan, namun tidak dibiarkan mengambil alih kendali. Dan ketika kendali kembali ke tanganmu, kamu mulai membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan rasa takut kehilangan. Jarak emosional membantu kita menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari bersama. Kadang ia datang dari menjauh. Bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Stoikisme tidak meminta kita menjadi dingin. Ia meminta kita menjadi sadar. Sadar kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak demi kewarasan jiwa. Dan saat kamu memberi dirimu ruang untuk tenang, kamu akan tahu keputusan yang lahir dari kejernihan selalu lebih menenangkan daripada keputusan yang lahir dari emosi yang tak terkendali. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Rasa sakit sering kita anggap sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan hidup, sesuatu yang harus dihindari, disangkal, atau segera dihilangkan. Namun stoikisme memandangnya dengan cara yang berbeda. Rasa sakit bukan musuh, ia adalah guru yang keras namun jujur. Setiap kehilangan, kekecewaan, dan perpisahan adalah bentuk latihan mental yang tidak kita pilih, tetapi ditawarkan oleh hidup. Dan seperti latihan apapun, ia tidak dimaksudkan untuk nyaman, melainkan untuk menguatkan. Epictetus mengatakan bahwa kesulitan adalah kesempatan bagi seseorang untuk menunjukkan karakter sejatinya. Bukan saat segalanya berjalan baik, tetapi ketika hidup menekan dari segala arah. Rasa sakit menguji satu hal penting. Apakah pikiranmu memimpin, atau justru dikendalikan oleh emosi? Saat terluka, reaksi alami kita adalah melawan. Kita ingin menghindar, menyalahkan, atau tenggelam dalam kelah. Namun stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan mengubah pertanyaan. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang bisa kulatih dari pengalaman ini? Di titik itu, rasa sakit berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar penderitaan, tetapi bahan bakar pembentukan batin. Marcus Aurelius menulis bahwa api tidak menghancurkan logam, ia memurnikannya. Begitu pula kesulitan terhadap jiwa manusia. Menggunakan rasa sakit sebagai latihan mental berarti melatih kesabaran saat ingin
beraksi, melatih kejernihan saat pikiran kacau, dan melatih keteguhan saat hati ingin menyerah. Ini bukan tentang menekan emosi, bukan pula berpura-pura kuat. Stoikisme tidak meminta kita kebal rasa. Ia meminta kita hadir sepenuhnya tanpa membiarkan rasa sakit menentukan arah hidup kita. Setiap kali kamu memilih untuk tetap bertindak sesuai nilai, meski perasaan sedang tidak baik-baik saja, disitulah latihan mental berlangsung. Rasa sakit menjadi pengingat bahwa kamu masih hidup, masih belajar, dan masih bertumbuh. Orang yang tidak pernah terluka bukanlah orang yang kuat, melainkan orang yang belum diuji. Stoikisme mengajarkan bahwa ketangguhan batin tidak dibangun di zona nyaman, melainkan di ruang sunyi tempat kita berdialog dengan diri sendiri. Ketika kamu berhenti melarikan diri dari rasa sakit dan mulai menggunakannya sebagai latihan, kamu menyadari satu hal penting, rasa sakit itu sementara. Tetapi kekuatan yang kamu bangun darinya akan tinggal jauh lebih lama. Dan perlahan, kamu tidak lagi bertanya kapan rasa sakit ini berakhir, melainkan siapa dirimu setelah melaluinya. Disitulah kemenangan sejati terjadi. Bukan karena kamu tidak terluka, tetapi karena kamu tidak runtuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, yang sering ikut menghilang bukan hanya kehadirannya, tetapi juga arah hidup kita sendiri. Hari-hari terasa kosong, pikiran terus kembali pada masa lalu. Dan tanpa sadar, seluruh energi batin habis untuk memikirkan sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Stoikisme melihat kondisi ini dengan jernih. Ia tidak bertanya siapa yang pergi, melainkan mengingatkan kita pada satu hal penting. Tugas hidupmu belum selesai. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap manusia dilahirkan dengan perannya masing-masing. Dan tidak ada peristiwa termasuk kehilangan yang membebaskan kita dari tanggung jawab untuk hidup dengan bermakna. Ketika fokus hidup tertambat pada satu orang, kepergiannya membuat kita kehilangan arah. Namun itu bukan karena hidup kehilangan makna, melainkan karena kita lupa bahwa makna tidak pernah bergantung pada satu. Sosok stoikisme mengajak kita mengalihkan pandangan dari apa yang hilang kepada apa yang masih menjadi tugas kita hari ini. Tugas untuk menjaga karakter, tugas untuk merawat tubuh dan pikiran, tugas untuk bertindak sesuai nilai, meski hati sedang tidak utuh. Bukan berarti melupakan perasaan, bukan berarti berpura-pura kuat. Fokus pada tugas hidup berarti tidak membiarkan rasa sakit menghentikan langkah. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak diukur dari apa yang menimpa kita, melainkan dari bagaimana kita menjalankan peran setelah itu terjadi. Setiap hari tetap menuntut kehadiranmu, pekerjaan tetap perlu diselesaikan, tubuh tetap perlu dijaga, dan jiwamu tetap membutuhkan arah. Saat kamu kembali pada tugas hidupmu, pikiran tidak lagi terus berputar pada satu kehilangan. Ia mulai bergerak maju, pelan, namun pasti. Banyak orang menunggu rasa sakit hilang, baru melanjutkan hidup. Stoikisme justru mengajarkan sebaliknya. Hiduplah dengan benar, dan rasa sakit akan menemukan tempatnya sendiri. Fokus pada tugas hidup bukan soal ambisi besar. Kadang ia sesederhana bangun tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan hari ini, atau menjaga sikap saat tidak ada yang memperhatikan. Disitulah martabat manusia dijaga. Ketika hidup kembali memiliki struktur, pikiran menemukan pijakan. Dan dari pijakan itu, ketenangan perlahan tumbuh. Kehilangan tidak lagi menjadi pusat segalanya. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan penentu arah. Karena pada akhirnya, hidup tidak berhenti menunggu kita pulih sepenuhnya. Ia terus berjalan, dan stoikisme mengajak kita untuk berjalan bersamanya. Dengan sadar, dengan tanggung jawab, dan dengan keberanian. Kembalikan fokus pada tugas hidupmu. Bukan untuk melupakan siapa yang pergi, tetapi untuk menghormati hidup yang masih kamu jalani. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali kita mendefinisikan kemenangan dengan cara yang keliru. Kita menganggap berhasil jika seseorang kembali, jika pesan dibalas, jika hubungan yang retak bisa disatukan lagi. Padahal, stoikisme mengajarkan ukuran kemenangan yang jauh lebih sunyi, namun lebih jujur, ketenangan batin. Ketika seseorang pergi, pikiran kita sibuk membayangkan satu skenario. Bagaimana jika dia kembali? Dan selama harapan itu menjadi pusat, hidup terasa tertunda. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Karena apapun yang bisa diambil oleh dunia, bukanlah fondasi yang layak bagi ketenangan. Mengukur kemenangan dari kembalinya seseorang, berarti menyerahkan kendali hidup pada keputusan orang lain. Hari ini kamu merasa baik-baik saja, besok hancur lagi.
semata karena respon yang bukan milikmu. Stoikisme menawarkan ukuran yang berbeda. Kamu menang ketika pikiranmu tidak lagi bergantung, ketika hatimu tidak lagi bergejolak menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ketika kamu bisa bangun pagi tanpa berharap dunia bersikap sesuai keinginanmu. Ketenangan bukan berarti tidak ada rasa rindu, bukan berarti tidak ada kenangan. Ia berarti semua itu tidak lagi menguasai hidupmu. Ada kedewasaan besar ketika kamu menyadari bahwa kembalinya seseorang tidak selalu membawa ketenangan. Kedang justru memperpanjang luka yang belum sembuh. Namun ketenangan, jika ia telah kamu bangun dari dalam, tidak bisa dirusak oleh siapapun. Datang atau pergi orang lain tidak menggoyahkannya. Epictetus mengatakan bahwa orang yang bebas adalah orang yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada apa yang tidak bisa ia kendalikan. Di titik itu, kamu berhenti mengejar validasi, berhenti menunggu penyesalan orang lain, dan berhenti menjadikan masa lalu sebagai penentu nilai dirimu hari ini. Kemenangan sejati terjadi ketika kamu bisa berkata dengan jujur, jika dia kembali, aku baik-baik saja. Jika tidak pun, aku tetap utuh. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tidak lagi kehilangan diri sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan akhir cerita yang sesuai harapan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Jiwa yang tidak bergantung pada hasil. Dan ketika kamu mengukur kemenangan dari ketenangan, bukan dari kembalinya seseorang, hidup tidak lagi terasa sebagai penantian panjang. Ia menjadi ruang untuk hadir, untuk bertumbuh, dan untuk hidup dengan utuh. Apapun yang terjadi, disitulah kebebasan batin ditemukan. Bukan ketika seseorang memilih tinggal, tetapi ketika pikiranmu memilih tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.